Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi ke channel kesayangan kita, Super Easy English C. Bersama saya tetap Kak Fatan. Hari ini tema kita mau membicarakan tips and trick ya, membedakan plural dan singular noun. Apa itu plural dan singular noun? Nanti setelah ini akan kita bahas ya bersama-sama. Oke. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut ya ke materi inti, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan otomatis subscribe kepada kalian semua. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun akan berdampak yang banyak kepada saya. Biar saya semakin semangat gitu, teman-teman. Oke, di awal slide ini saya akan mempresentasikan ya teman-teman, apa itu perbedaan singular dan plural noun. Jadi, singular noun itu adalah kata benda yang tunggal, merujuk pada satu orang, satu tempat, satu hewan, ataupun satu benda. Jadi kalau ditanya jumlahnya berapa, singular itu jumlah bendanya hanya ada satu. Nah, bedanya sama plural, plural itu adalah kata benda jamak, yaitu kata benda yang merujuk pada lebih dari satu orang, tempat, hewan, maupun benda, teman-teman. Nah, Mas, gimana nanti cara kita bedain ya di dalam kalimat singular noun dan plural noun? Nah, biasanya kalau singular itu ditulis apa adanya teman-teman, tanpa menggunakan S. Nah, sementara di plural atau jamak itu penulisannya di belakang noun biasanya ditambah S. Ya, mungkin hampir 90% ya teman-teman. Kalau kata-kata dalam bahasa Inggris yang jamak itu katanya ditambah S pada bagian belakang. Walaupun tidak semua nanti seperti itu teman-teman. Nanti akan dibahas di akhir ya teman-teman. Kemudian ciri yang ketiga, untuk singular noun itu penulisan di depan singular noun menggunakan determiner biasanya. Berupa atau an. Jadi kita ketahui semua ya teman-teman, itu adalah bisa sebuah, bisa seekor, bisa sebatang, dan lain-lain yang merujuk pada jumlah yaitu satu. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya kalau plural, penulisan di depan plural noun itu menggunakan some, any, maupun several yang artinya beberapa. Kata beberapa ini kan biasanya merujuk pada sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu. Begitu teman-teman, bisa dipahami? Oke teman-teman, ini merupakan aturan penulisan noun yang pertama. Jadi hampir semua plural noun atau kata benda jamak dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan menambahkan S pada akhir kata. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kurang lebih ya 90% teman-teman. Jadi rule nomor pertama ini harus kalian hafal betul-betul ya teman-teman. Karena yang lain, rule-rule yang lain biasanya hanya 10%. Yang tidak seperti ini. Nah, ini contoh latihannya ya teman-teman. Untuk singular misalnya kita ada kata book. Satu buku ya teman-teman. Nah, bentuk pluralnya ya tinggal ditambah S di belakangnya. Menjadi books. Kemudian yang kedua adalah door. Bentuk jamaknya apabila pintunya lebih dari satu, kita tulis doors ditambah S. Kemudian yang ketiga car, mobil ya teman-teman. Kalau mobilnya lebih dari satu, kita tulis cars. Selanjutnya plate. Apabila piringnya lebih dari satu, maka tinggal kita tambahi S, plates. Gitu ya teman-teman, mudah sekali. Oh iya teman-teman, aku lupa jelasin. Jadi pada setiap slide nanti di pojok kiri bawah, aku tambahkan vocab upgrading ya. Isinya adalah kata-kata dalam bahasa Inggris kemudian artinya.
yang ada di slide tersebut. Misalnya di bawah ini ada book, door, car, plate, itu artinya apa? Nanti teman-teman langsung cek di bawah ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini in case teman-teman masih bingung ya mengenai peraturan nomor pertama tadi, tinggal ditambah S. Jadi di gambar pertama ada gambar boat. Boat di sini jumlahnya hanya satu ya teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya ada boat yang jumlahnya ada 4. Oke. Di kiri kita sebutnya boat karena hanya satu. Kemudian bentuk plural atau jamaknya adalah boats ditambah S di belakangnya. Kemudian yang kedua adalah cow atau sapi, jumlahnya hanya ada satu, maka kita sebutnya cow. Kemudian di sebelah kanannya karena jumlahnya ada banyak yaitu teman-teman ada 4, maka kita tambah S menjadi cows karena dia jamak. Oke, semoga contoh ini membantu ya teman-teman. Kalau tadi masih kurang ngerti karena hanya tulisan saja, di sini saya sertakan gambar supaya kalian tambah ngerti lagi. Oke, nanti kalau setelah rule pertama ini kita ngerti, kita lanjut ke rule yang selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan aturan penulisan noun yang kedua. Jadi, apabila kalian menemukan singular noun atau kata benda yang tunggal yang diakhiri dengan huruf S, SH, CH, X, dan Z, ditulis dengan ditambahkan ES untuk membentuk plural noun. Apa contohnya? Misalnya, singularnya adalah box, kata box. Box artinya kotak. Karena kata itu diakhiri oleh huruf X, maka bentuk pluralnya tinggal ditambah ES di belakangnya. Jadi boxes. Contoh kedua, misalnya kelas. Kelas ini atau kelas itu diakhiri oleh huruf S. Sehingga jika kita pengen bilang kelas-kelas, maka harus ditambah ES menjadi classes. Contoh ketiga teman-teman, ditch atau parit ya teman-teman. Kalau paritnya ada banyak, nggak cuma satu. Karena kata ditch ini berakhiran CH, maka tinggal kita tambahkan ES di belakangnya menjadi ditches. Kemudian contoh selanjutnya flash menjadi flashes, fizz menjadi fizzes. Oke teman-teman, ini udah agak kompleks ya teman-teman. Nanti setelah ini kita akan belajar banyak lagi mengenai aturan-aturan penulisan noun yang plural seperti apa. Namun perlu diingat teman-teman, mungkin 90% ya, 90% dari noun bahasa Inggris jika kita ingin membentuk plural noun itu pakai aturan yang pertama tadi teman-teman. Jadi cuma tinggal ditambah S. Kalau aturan-aturan yang lain seperti ini mungkin hanya 10%-nya teman-teman. Jadi untuk aturan yang pertama tadi kalian jangan sampai lupa ya. Oke, kita lanjut ke peraturan berikutnya. Nah, ini merupakan aturan yang ketiga teman-teman. Jadi jika kalian menemukan noun yang diakhiri huruf Y yang didahului konsonan, maka huruf Y nanti dirubah menjadi I dan ditambah ES agar menjadi plural noun. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung ke contoh aja ya teman-teman. Misalnya di sini pada kata city. City ini diakhiri oleh huruf Y dan didahului oleh konsonan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman. Jadi konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, U. Kalau A, I, U, E, U itu disebut vowel,
Selain itu disebut dengan konsonan. Misalnya huruf B, huruf C, huruf T, dan lain-lain itu disebut dengan konsonan. Kayak misalnya di kata Siti ini diakhiri huruf Y, tapi sebelum Y didahului oleh huruf konsonan T. Nah, makanya kata Siti menggunakan aturan penulisan plural noun pakai yang ini ya teman-teman. Jadi misalnya gini, Siti, huruf Y didahului huruf T. Nah, di sini huruf Y harus diubah menjadi I, kemudian baru ditambah ES. Nah, bentuk pluralnya adalah cities. Oke, teman-teman, hafal? Udah bisa? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kata kedua ini adalah baby. Baby diakhiri oleh huruf Y dan didahului oleh konsonan berupa huruf B. Nah, caranya biar bikin bisa jadi plural gimana teman-teman? Y pada baby ini diubah menjadi I. Kemudian ditambah ES. Bentuk pluralnya adalah babies. Kemudian contoh terakhir ya teman-teman. Company. Kata company diakhiri oleh huruf Y dan sebelumnya itu didahului oleh konsonan berupa huruf N. Sehingga Y harus kita ubah dulu menjadi I, kemudian ditambah ES menjadi companies. Ingat-ingat ya teman-teman, jadi pengetahuan kalian mengenai vowel dan konsonan di sini diperlukan. Vowel itu adalah huruf A, I, U, E, O, sementara konsonan adalah huruf-huruf selain A, I, U, E, O itu. Misalnya B, misalnya T, B, N, itu semuanya adalah konsonan. Kemudian teman-teman, aturan penulisan noun yang selanjutnya, apabila kalian menemukan singular noun yang diakhiri oleh huruf Y dan didahului vowel, maka ditambah S agar menjadi plural noun. Contohnya, di sini saya punya kata toy. Toy itu diakhiri oleh huruf Y dan didahului oleh huruf vowel O. Ya kan teman-teman? Y didahului oleh huruf vowel O. Sehingga kalau menurut aturan ini kita hanya perlu menambahnya S, menambah S jadi menjadi toys. Kemudian contoh kedua teman-teman, pada kata monkey. Kata monkey diakhiri oleh huruf Y, kemudian sebelum huruf Y itu adalah didahului vowel berupa huruf E. Sehingga kita hanya perlu menambahkan S di belakangnya jika ingin membuat plural noun menjadi monkeys. Oke teman-teman, udah ngerti belum? Hati-hati aja ya teman-teman belajarnya karena memang belajar bahasa Inggris itu perlu proses. Tapi saya yakin apabila kalian belajarnya sungguh-sungguh pasti akan bisa teman-teman. Memang harus sedikit demi sedikit teman-teman. Oke, kembali lagi ke kata terakhir nih teman-teman. Kata day. D diakhiri oleh huruf Y, kemudian didahului oleh vowel A. Dapat ya teman-teman? Sehingga untuk menjadikan dia plural, kita hanya perlu menambahkan S di situ, yakni days. Kalau sebelumnya day itu hanya satu hari, kalau pengen bilang berhari-hari, makanya bentuknya adalah days. Semoga mengerti ya teman-teman. Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjut ke slide berikutnya. Aturan keempat untuk penulisan noun.
Jadi teman-teman, jika kalian menemukan singular noun yang diakhiri huruf O, biasanya hanya perlu ditambah S agar menjadi plural. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian yang perlu ditambah ES. Jadi, kalau kalian menemukan noun yang huruf akhirnya O, itu ada dua kemungkinan teman-teman. Kalian perlu menambahkan S maupun menambahkan ES. Nah, gimana ini Mas? Cara bedainnya kan sulit banget ya. Ya teman-teman, jadi memang untuk kata-kata yang pengecualian ini atau eksepsional ini memang harus kita hafalkan ya teman-teman. Nanti jam terbang kalian itu akan sangat berbicara di sini. Kalau sudah terbiasa dengan kata-katanya, udah hafal, otomatis nanti membedakannya juga akan gampang teman-teman. Misalnya gini ya, ini pada singular itu ada radio. Kita cuma perlu tinggal menambahkan S menjadi radios. Bentuk jamak dari satu radio. Kemudian auto. Auto tinggal ditambah S untuk bentuk jamaknya menjadi autos. Mudah sekali teman-teman. Tapi ada kata-kata yang berakhiran huruf O yang harus ditambah ES. Nah, ini perlu kalian hafal teman-teman. Misalnya adalah tomatoes, potatoes, heroes, echoes. Nah, semua harus kalian hafal baik-baik teman-teman. Karena kalau tidak dihafal, kalian ya nggak bakalan bisa sih ini. Nggak bakalan bisa menghafal dua tipe cara untuk menulis plural noun yang berakhiran dengan huruf O. Oke teman-teman, harap diingat-ingat ya. Ya, mudah kok teman-teman kalau sudah terbiasa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, ini merupakan aturan yang nomor 5. Jadi, nanti kalian akan menemukan beberapa singular noun itu yang diakhiri huruf F dan FE itu perlu kalian ubah menjadi VE plus S agar menjadi plural noun. Nah, kata apa aja itu teman-teman? Kata-kata ini adalah misalnya ya, life. Kata life yang artinya kehidupan, ini adalah singular ya teman-teman. Berakhiran huruf F dan E. Sehingga untuk mengubahnya menjadi plural, kalian hanya perlu mengubah FE diubah menjadi VE plus S, menjadi lives. Ini artinya kehidupan-kehidupan. Nah, contoh kedua, wolf. Wolf itu berakhiran huruf F. F di sini harus kalian ubah menjadi VE plus S, menjadi wolves. Seperti ini. Kalau sebelumnya artinya serigala, di sini lebih dari satu serigala. Kemudian contoh berikutnya, thieves. Thieves ini merupakan artinya pencuri ya teman-teman, jumlahnya hanya satu. F di sini harus diubah menjadi VE plus S, agar dia menjadi plural. Bentuk akhirnya adalah thieves. T-H-I-E-V-E-S. Bentuk jamak dari thief. Kemudian kata terakhir nih teman-teman, wife atau istri. Ini menandakan hanya satu istri ya teman-teman. Berakhiran huruf FE. Nah, jika berakhiran huruf FE, menurut peraturan yang ada di atas, maka FE ini harus diubah menjadi VE plus S. Menjadi wives, agar menjadi kata benda jamak. Oke teman-teman, kalian udah ngerti? Jadi kata-kata ini sering banget muncul ya teman-teman. Ini memang perlu hafalan sih teman-teman kalau menurut saya ya.
Jadi seperti yang sudah saya utarakan tadi, jam terbang kalian, jam belajar kalian itu akan sangat menentukan di sini. Dan hafalan kalian juga akan sangat menentukan. Karena ini merupakan aturan penulisan plural atau kata jamak yang memang butuh untuk dihafal, teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke slide. Mungkin akhir ya, udah akhir ya ini, teman-teman. Jadi ini merupakan aturan apabila kalian menemukan noun yang memiliki bentuk tunggal dan jamak yang sama. Jadi kalau tadi itu kita belajar aturan-aturan sebelumnya, bentuk tunggal dan bentuk jamak itu pasti berbeda ya, teman-teman. Tadi misalnya book menjadi books, kemudian wife menjadi wives. Ya kan, teman-teman? Berbeda sekali kan? Tapi ada pengecualian nih. Dalam slide ini ada pengecualian perbedaan dari aturan-aturan sebelumnya. Jadi singular dan pluralnya memiliki bentuk noun yang sama. Nah, kata-kata ini mau tidak mau harus kalian hafalkan, teman-teman. Jadi yang kata-kata yang memiliki bentuk singular dan plural yang sama itu misalnya adalah fish. Jadi fish itu mau jumlahnya 1, mau jumlahnya lebih dari 1, bentuknya tetap fish. Tidak mengalami perubahan. Terus kedua adalah deer. Sama juga, teman-teman. Jadi deer atau rusa ini mau jumlahnya 1 maupun lebih dari 1, mau 1000, juga nanti bentuk pluralnya tetap deer. Kemudian contoh-contoh selanjutnya adalah sheep, Chinese, cattle, Portuguese, trout, moose. Semua memiliki singular dan plural yang bentuknya sama. Jadi kalian nggak perlu nambah apapun di sini, teman-teman. Karena memang ya aturannya seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini merupakan aturan yang terakhir ya, teman-teman. Jadi kalau di slide sebelumnya tadi, singular dan plural memiliki bentuk yang sama. Kalau di aturan yang ini, singular dan plural memiliki bentuk yang jauh berbeda, teman-teman. Benar-benar berbeda sekali ya, teman-teman. Ada di dalam bahasa Inggris pengecualian-pengecualian seperti itu, walaupun seperti yang tadi awal saya bicarakan, exceptional ini atau pengecualian ini hanya mungkin 10% ya, teman-teman. Aturan bakunya tetap yang aturan pertama tadi, teman-teman. Diingat-ingat ya. Nah, apa aja itu, teman-teman? Aturan kata benda tunggal dan jamak yang sangat berbeda ini. Misalnya ya, teman-teman, man atau laki-laki itu hanya 1 jumlahnya. Kemudian apabila lebih dari 1 gimana, Mas? Ya, begitulah. Jadi kita harus hafalkan ya, teman-teman. Man menjadi man. A-nya diubah menjadi E. Nah, bentuknya ini sangat berbeda kan, teman-teman? Kemudian contoh selanjutnya misalnya child. Anak ya, teman-teman. Itu bentuk pluralnya atau jamaknya bukan childs ditambah S. Salah nanti, teman-teman. Jangan pernah nulis bentuk jamak dari child itu menjadi childs ya, teman-teman. Itu pasti sama guru bahasa Inggris nanti akan langsung disalahin tuh, teman-teman. Bentuk jamaknya dari child itu adalah children. Jadi kalau child itu satu anak. Kalau anaknya lebih dari 1 disebut children. Terus selanjutnya, teman-teman, misalnya yang sering kita temui ya, teman-teman. Misalnya foot. Foot itu kan kaki. Jika hanya 1 kaki, kita menyebutnya foot, bentuk tunggalnya. Kemudian, Mas, apabila jumlahnya kaki lebih dari 2 gimana? Bukan berarti nanti kalian tinggal tambah S ya, teman-teman, menjadi foots.
bukan seperti itu, tapi bentuk jamaknya menjadi fit. Nah, dua bentuk yang sangat berbeda ya teman-teman. Nah, ini juga termasuk nanti yang akan membutuhkan hafalan dari teman-teman sekalian dan jam terbang juga ya teman-teman. Karena tidak bisa langsung nanti kalian bisa membedakan kalau nggak kalian hafalkan. Ya, tapi saya percaya ya teman-teman, nanti kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh, pasti kalian akan bisa membedakan dengan sangat baik. Oke teman-teman, berikut merupakan slide terakhir dari saya mengenai cara untuk membedakan plural dan singular noun, kata benda tunggal dan kata benda jamak. Tetap pantengin terus channel kita ya teman-teman untuk update ilmu berikutnya. Terima kasih sudah melihat tayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.